Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadliansyah, NIM 201041030. Nah, di sini saya akan membuat video edukasi dari mata kuliah imunologi. Di mana pada materi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah antigen dan antibodi, dan yang kedua yaitu adalah sistem komplement. Nah, topik pertama pada kali ini yaitu adalah antigen dan antibodi. Nah, silahkan disimak ya teman-teman. Apa itu antigen? Nah, antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Tidak harus membangkitkan respon imun. Imunogen adalah molekul yang membangkitkan respon imun. Hapten adalah molekul berukuran kecil, tidak imunogenik. Dapat bereaksi dengan antibodi yang timbul akibat stimulasi hapten bersangkutan yang terkait molekul carrier. Sedangkan epitope adalah bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi. Setelah kita mengetahui pengertian dari antigen, nah selanjutnya itu apa itu antibodi? Antibodi atau imunoglobulin adalah molekul yang sintesis oleh sel B, yaitu adalah sel plasma, bentuk soluble dari reseptor antigen pada sel B. Membran imunoglobulin merupakan reseptor antigen pada permukaan sel B. Secara fungsional, antibodi adalah molekul yang dapat bereaksi dengan antigen, sedangkan paraptop adalah bagian antibodi yang bereaksi dengan antigen. Nah, berikut adalah gambar dari jenis antibodi. Nah, jenis yang pertama yaitu adalah imunoglobulin M. Antibodi yang pertama terbentuk setelah bertemu antigen 4-5 hari setelah terpapar. Jumlah banyak, berkurang dan lenyap 10-11 hari setelah terpapar. Selanjutnya adalah imunoglobulin G, merupakan tulang punggung sistem kebal humoral. Timbul setelah imunoglobulin M, lebih kecil daripada imunoglobulin M. Diproduksi lebih besar daripada imunoglobulin M. Dibentuk 5 hari setelah terpapar. Mencapai puncak 2-3 minggu setelah terpapar. Kemudian turun secara perlahan. Serum diambil 2-3 minggu setelah vaksinasi. Setelah proses penyembuhan karena infeksi alam, guna mengetahui titer antibodi. Pengambilan serum 1-2 hari sesudah vaksinasi, titer antibodi masih terlalu rendah. Selanjutnya, imunoglobulin A. Timbul bersamaan dengan imunoglobulin G. Ada dua bentuk dalam serum, satu tempat pengikat antigen. Bentuk steretory terdapat mata saluran pernapasan, saluran pencernaan terdiri dari 2-3 tempat pengikat antigen. Dihasilkan oleh sel mukosa. Hanya sedikit pemberi perlindungan terhadap antigen yang masuk secara intramuskuler atau intravena. Perlindungan yang besar terhadap antigen yang masuk melalui saluran pencernaan dan pernapasan. Selanjutnya adalah jenis imunoglobulin D. Fungsi utamanya adalah reseptor antigen atau dengan kata lain sebagai pengenalan antigen oleh sel B. Nah, yang terakhir adalah jenis imunoglobulin E. Berperan dalam peristiwa alergi, juga membantu dalam melawan infeksi cacing. Selanjutnya yaitu interaksi antigen-antibodi. Nah, antibodi merupakan respon humoral pada imunitas bawaan seperti proteksi terhadap infeksi organisme dan produk toksik. Interaksi antara antigen antibodi adalah penting dalam respon imun spesifik. Oleh karena itu, interaksi antigen antibodi in vitro digunakan secara luas untuk diagnostik, yaitu untuk deteksi identifikasi antigen atau antibodi. Reaksi antigen antibodi dalam serum secara in vitro disebut serologi. Sebagai contoh, penggunaan serologi adalah untuk identifikasi dan klasifikasi antigen pada serotyping pada variasi mikroorganisme menggunakan antisera spesifik. Interaksi antigen antibodi primer. Interaksi primer antara antigen dengan antibodi bukan ikatan kovalen, tetapi kekuatan van der Waals. Kekuatan elektrostatik dan kekuatan hidrofobik diperlukan untuk menutup rapat antara epitope dan antibodi yang kadang-kadang berbeda antara kunci dengan gembok. Karena energi rendah pada interaksi antigen antibodi, maka kompleks antigen antibodi dapat dipecah oleh tinggi atau rendah dari pH, tinggi konsentrasi garam, atau oleh ion katropik seperti sianat, di mana interferon di ikatan
hidrogen pada molekul air. Nah, yang selanjutnya adalah interaksi antigen antibodi sekunder. Interaksi antigen antibodi sekunder dapat mengakibatkan persipitasi atau aglutinasi. Reaksi antigen antibodi dapat terjadi langsung, tetapi kadang-kadang reaksi baru terjadi apabila ada komplemen. Apabila antigen yang ada dalam larutan direaksikan dengan antibodi spesifik, akan terbentuk kompleks antigen antibodi yang besar, sehingga kompleks mengendap dan terjadi presipitasi. Bila antigen itu terikat pada suatu partikel, misalnya partikel lateks, kuman, eritrosit, maupun partikel lain, maka interaksi antigen antibodi tersebut menyebabkan terjadinya gumpalan atau aglutinasi. Interaksi antigen antibodi sekunder merupakan dasar berbagai jenis teknik uji in vitro, misalnya teknik imunodifusi, aglutinasi lakteks, hemaglutinasi, uji fiksasi komplemen, turbidimetri, nevelometri, dan lain-lain. Pada gambar berikut dijelaskan bahwa jika antigen univalen unideterminan diberikan dengan antibodi spesifik, maka akan terjadi ikatan, tetapi tidak terjadi ikatan silang. Nah, gambar berikutnya dijelaskan bahwa jika antigen multivalen unideterminan berikatan dengan antibodi spesifik, maka akan terjadi kompleks ikatan silang. Gambar selanjutnya jelaskan bahwa jika antigen multivalen unideterminan berikatan dengan antibodi spesifik pada bagian F, AB, maka akan terjadi ikatan tetapi tidak terjadi ikatan silang. Dan gambar berikut dijelaskan bahwa jika antigen multivalen unideterminan berdekatan dengan antibodi spesifik pada bagian F, AB, 2, maka akan terjadi kompleks ikatan silang. Dan yang terakhir yaitu dijelaskan bahwa jika antigen multivalen multideterminan berikatan dengan antibodi spesifik, maka akan terjadi kompleks ikatan silang. Nah, untuk topik yang selanjutnya yaitu topik kedua, yaitu kita membahas tentang sistem komplemen. Apa itu sistem komplemen? Sistem komplemen merupakan satu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respon imun non-spesifik. 3 mekanisme sistem komplemen berada dalam plasma sebagai proenzim yang inaktif, yaitu C1, C4, dan C3. Setiap saat dapat dibuat aktif melalui suatu reaksi permulaan sebagai pencetus rangkaian reaksi. Dalam sistem komplemen, di sini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu fase pengenalan, dan yang kedua fase pengaktifan yaitu atau aktivitas, dan yang terakhir tahap yang ketiga fase efektor. Fase pengenalan. Pada fase ini terjadi interaksi antara komponen C1 dengan reseptor pada Fc antibodi. Antibodi yang bebas yaitu tidak berkaitan dengan antigen sesuai. Reseptor pada Fc tidak dapat mengikat komplemen. Segera setelah berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada Fc antibodi menjadi aktif. Dan pada mengikat C1 yang terdiri dari 3 subfraksi C1Q, C1R, dan C1S. Ketiga subfraksi ini dipersatukan dan distabilisis menjadi satu kesatuan oleh ion kalsium. Fase pengaktifan atau aktivitas, C1S bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142. Kompleks C142 ini bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 convertase yang memecah C3 menjadi 2 subunit, yaitu subunit kecil C3A yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit besar C3B yang bekerja sebagai enzim terhadap C5 ditambah C6 tambah C7 menghasilkan kompleks trimolekul C567 aktif. Fase efektor. C567 yang bekerja sebagai enzim mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. C3B juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen antibodi sesuai sehingga kemungkinan makrofag atau sel NK untuk mengikat
opsonin tersebut sehingga antigen akan dihancurkan atau difagositosis. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor terhadap C3b. Jalur alternatif atau jalur pintas. Pada jalur alternatif tidak membutuhkan kompleks antigen antibodi ataupun fragmen Fc dari antibodi, sehingga tidak membutuhkan adanya reaksi komponen C1 tambah C4 tambah C2 untuk menghasilkan C3 convertase. Rangkaian reaksi jalur alternatif dimulai jika terjadi agregasi dari imunoglobulin atau fragmen F, AB2 ataupun berbagai jenis polisakarida berasal dari kuman yang akan mengubah C3 proaktivator menjadi C3 aktivator, yaitu atau C3 convertase. C3 convertase akan memecah C3 menjadi C3A dan C3B yang selanjutnya sama seperti jalur klasik. Nah, mungkin sekian dari video edukasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dari topik pertama yaitu antigen dan antibodi, dan topik kedua yaitu sistem komplement. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.